apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan siswa dan orang tua di Kabupaten Bulukumba protes di depan sekolah. Pasalnya, sekolah tidak input nilai siswa dalam seleksi nasional berbasis prestasi untuk ke perguruan tinggi. Seorang ketua panitia pemungutan suara di Kabupaten Goa dilaporkan warga ke sentra Gakumdu Bawaslu karena terekam melakukan kecurangan saat pemilu. Palu Kaloa, paduan rahang tuna dan kuah rempah khas Makassar. Ratusan siswa dan orang tua di Kabupaten Bulukumba gelar aksi protes di depan sekolah. Mereka kecewa siswa tidak bisa mengakses website dalam seleksi nasional berbasis prestasi untuk ke perguruan tinggi karena sekolah belum mendaftarkan. Ratusan siswa dan orang tua siswa yang kecewa melampiaskan amarahnya dengan menggelar aksi bakar ban bekas di depan SMA 8 Negeri Bulukumba pada Senin pagi. Bentangan spanduk kekecewaan juga dibentangkan para siswa setelah gagal ikut dalam proses seleksi nasional berbasis prestasi. Mereka kecewa tidak bisa mengakses website karena kelalaian dari pihak sekolah, yakni tidak menyelesaikan pengakalan data sekolah. Khususnya penginputan nilai siswa, sehingga para siswa yang berprestasi tidak bisa mengakses website. Para siswa diketahui telah memiliki akun untuk melakukan pendaftaran berbasis prestasi. Akibatnya, para siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terpaksa hanya bisa menempuh pendaftaran jalur mandiri dengan biaya yang mahal. Para orang tua juga menyayangkan kelalaian dari pihak sekolah yang lalai dalam proses digitalisasi jalur prestasi menuju jenjang pendidikan universitas. Pihak sekolah juga mengakui kelalaian itu hingga memicu kemarahan ratusan siswa yang ingin kuliah lewat jalur prestasi. Akibat sekolah tidak menyelesaikan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa, khususnya penginputan nilainya anak-anak. Karena ini berbasis prestasi, seluruh nilai-nilai yang ada di rapornya itu diinput masuk, nilai kompetensi akademiknya, non-akademik, apakah itu dari Olimpiade Sains, olahraga dan sebagainya. Mereka tidak bisa lagi gagal. Jadi anak-anak sangat dirugikan, khususnya yang berprestasi ya? Sangat dirugikan. Siswa kami yang kelas 3 yang masuk eligible itu kurang lebih 100 orang tidak bisa mendaftar di SMBP karena pada saat finalisasi akhir itu operator kami lupa pencet tombol finalisasinya sehingga tidak bisa data tidak bisa sampai ke sana. Terus ini agak berbeda dengan sistem yang kemarin. Kalau sistem yang kemarin data masuk itu terfinalisasi by sistem, ini tidak terfinalisasi. Meski pihak sekolah telah mengakui kelalaian, pihak orang tua siswa juga berharap adanya tindakan tegas dan sanksi dari Dinas Pendidikan Bulukumba. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Mayat seorang wanita ditemukan dalam rumah di salah satu perumahan di Kota Makassar. Jasad wanita itu diperkirakan sudah meninggal 3 hari lalu. Tidak ditemukan barang mencurigakan di sekitar jasad wanita. Jadi saya dulu pernah ikut Riki Fatmajaya pengobatan gitu loh, kayak sekolah pengobatan. Habis itu tahun 2000. Seorang wanita bernama Bintang Nugrahani, warga Kecamatan Rapucini, Kota Makassar, ditemukan tak bernyawa di dalam kamar rumahnya di tengah tumpukan barang-barang pada Senin siang. Saat ditemukan kondisi jenazah, jasad perempuan itu sudah membengkak dan mengeluarkan bau tak sedap yang tercium hingga keluar rumah. Berdasarkan keterangan dari keluarga, sang wanita tersebut telah lama mengidap penyakit hepatitis. Ia baru diketahui tak bernyawa saat hendak dibawa ke puskesmas untuk diperiksa kesehatannya, sehingga ada dugaan meninggal karena sakit. Diketahui jasad perempuan tersebut tinggal bertiga bersama ibu dan kakaknya. Kejadian ini langsung ditangani petugas Inafis Polrestabes Makassar bersama Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan Polsek Rapucini.
Ini sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dan keterangan dari saudaranya bahwa sudah sakit kurang lebih 1 minggu. Kemudian dari saudaranya berminat untuk menyampaikan puskesmas untuk memeriksa. Namun ternyata sudah 3 hari ini sudah meninggal dan sudah berbau. Dari Polsek sudah bekerjasama dengan tim Inapis dan juga Dokpol sudah dilakukan pemeriksaan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas Inafis dan Bidokes Polda Sulawesi Selatan tidak menemukan benda mencurigakan di sekitar jenazah. Kini jasad dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sabu melaporkan dari Kota Makassar. Polisi ringkus pelaku pembunuhan perempuan yang dibuang di areal persawahan Desa Bolong, Kabupaten Luwu. Pelaku membunuh setelah korban berteriak saat akan diperkosa. Tim gabungan Polres Luwu dan Polda Sulawesi Selatan meringkus pelaku pembunuhan perempuan bernama Nurul Adelia Safitri. Pelaku adalah Adi Rahman, warga Kabupaten Luwu yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum. Pelaku ditangkap di Kabupaten Luwu Utara saat akan melarikan diri ke Kota Palu, Sulawesi Tengah. Awalnya korban hendak pulang usai kursus dan menumpang mobil pelaku. Namun dalam perjalanan, pelaku berusaha memperkosa korban, sehingga membuat korban berteriak. Karena panik, pelaku akhirnya menikam korban pada bagian dada sebelah kanan. Bahwa pelaku juga yang menjemput korban di perempatan lampu merah Kamanu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah sebelumnya keduanya janjian untuk bertemu. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Atas perbuatannya, polisi menjerat pelaku dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun penjara. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Luwu.